Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya di siang hari ini selalu dalam kondisi yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Kota Nganjuk, Jawa Timur ya, tepatnya di sebuah gedung yang terbengkalai. Dan dulunya gedung ini adalah LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan gedung ini dibangun sekitar tahun 2015 dan terakhir digunakan pada tahun 2018. Sahabat, dan sepertinya saya ingin melihat saja ya seperti apa kondisi terkini dari keberadaan lokasi eksplor kita di siang hari ini. Dan tentunya seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun yang sedang berada ya. Dan hari ini saya sudah berada di wilayah Kota Nganjuk. Jadi di hadapan kita inilah yang disebut gedung LPKS atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang dimana gedung ini peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah ya. Dan gedung ini mulai diresmikan pada tahun 2016 dan informasi terakhir yang saya dapatkan, gedung ini terakhir beroperasional di tahun 2018. Baik sahabat, kita akan coba ya melihat ke beberapa bagian dari gedung yang sudah mulai terbengkalai ini seperti apa. Kalau saya perhatikan kondisi fisik dari gedung ini sih masih teramat sangat kokoh gitu ya. Kemudian bangunan-bangunannya itu memang berada di titik-titik yang terpisah ya, tersebar ke beberapa tempat di lokasi ini. Baik, mungkin kita akan coba jelajah dari gedung yang berada di sebelah kanan kita ini ya. Seperti apa kondisi dalamnya setelah 2018 itu ditinggalkan. Ini kalau lewat depan memang nggak bisa diakses teman-teman, jadi kita lewat belakang seperti ini ya. Di samping kiri kita itu toilet, dan ini wastafel saja. Ini bagian dalam dari bangunan ini teman-teman, yang kalau kita perhatikan masih banyak ya barang-barang yang seperti ini. Ini sepertinya ranjang lipat gitu teman-teman, karena ini difungsikan sebagai gedung pelayanan untuk dinas sosial ya, jadinya ada ranjang-ranjang tingkat yang seperti itu. Nah betul, jadi ada semacam ranjang-ranjang tingkat yang seperti itu ya. Dan kemudian aku perhatikan sih udah mulai porak-poranda bagian dalamnya sini. Jadi informasi yang saya dapatkan, dulunya bangunan ini tuh difungsikan untuk menampung khusus anak-anak jalanan gitu ya, anak-anak yang bermasalah begitu loh. Itu kalau ada anak-anak yang bermasalah dibawanya ke sini. Sebuah kursi yang sudah mulai jebol, dan di sini jendelanya pun udah mulai ambrol teman-teman. Baik, kita melangkah ke bangunan yang lain ya. Saya kebetulan lewat saja di tempat ini teman-teman, jadi saya nggak niat explore sebenarnya di lokasi ini ya. Namun setelah saya perhatikan ternyata banyak gedung-gedung yang
mulai terbengkalai. Jadi saya penasaran gitu. Akhirnya saya ambilkan vlog siang saja. Nah, di sini, di depan sini sebenarnya adalah panggung pertunjukan ya sepertinya. Gedung ini ataupun bagian bangunan ini itu sepertinya digunakan untuk acara-acara khusus gitu. Bisa dibilang bangunannya masih sangat oke. Wah, dan ada foto Bapak Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dan ini foto sang presiden di mana ya? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu teman-teman. Ini ya. Taruh di mana ini? Enaknya ini. Oke, saya cantolkan aja ya. Aduh, naik. Oke, seperti ini. Aku nggak tahu foto sang presiden di mana gitu ya. Sekarang kan wakil presidennya sudah ganti gitu. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke areal sini ya. Wah, di sini sepertinya tempat security. Seperti yang sudah saya bilang ya, di sini itu ada beberapa bangunan, teman-teman. Tidak hanya satu ya, tapi banyak sampai ke belakang sana. Jadi kalau kita lihat semua sepertinya akan menghabiskan durasi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, anginnya alot ya. Oh, dan ternyata di dalamnya sudah seperti ini, teman-teman. Kasur-kasurnya udah mulai amburadul semua ya, dan kursi-kursinya udah mulai jebol. Dan di situ aku melihat ada sebuah Al-Quran, teman-teman. Duh, ini kenapa Al-Quran di sini ya? Piye ya aku ngambilnya? Jujur teman-teman, aku ini batal gitu ya. Aku batal ya, ngambilnya gimana ini bos? Duh, ngambilnya gimana ya? Ini kalau ditaruh di sini terus, waduh, ini lama-lama burjat juga ya. Sebentar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Waduh, dan di sini kotor semua bos. Mungkin Al-Quran akan saya taruh di sini. Ya. Memang sudah tak terpakai lama jadi kotor. Sebentar, teman.
ini cara memberdirikannya gimana? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ki batal, bos. Ya sudah, seperti saja ya. Nah, sudah seperti saja, teman-teman. Saya mau berdiri kan nggak bisa. Ya wis lah. Baik, kita lanjut explore. Baik, karena ini dulu difungsikan sebagai penampungan anak-anak yang bermasalah ya. Jadi di sini memang terdapat tempat tidur yang dilengkapi dengan ranjang bertingkat, tentunya untuk membina mereka begitu. Namun nggak tahu kenapa sekarang sudah terbengkalai. Jadi ini sebuah asrama. Entah berapa duit ya yang sudah dikeluarkan untuk membangun lokasi ini. Baiklah, kita coba melihat ke bagian yang lain, teman-teman. Di sana tuh masih banyak gedung-gedung ya yang terbengkalai gitu. Ini sebenarnya kalau dijadikan explore malam sih mantap gitu ya. Namun tujuan saya bukan ke tempat ini sebenarnya, teman-teman. Nah, seperti ini kalau aku perhatikan sih memang bangunan-bangunan asramanya beberapa di antaranya itu memang mirip gitu ya, antara bangunan satu dengan yang lain. Ini asrama 3, kita masuk. Asrama 3. Wah, sudah terbengkalai, bos. Hancur semuanya. Jadi di sini tempat masak-masaknya mungkin. Iya ya, tempat masak-masak di sini. Ranjangnya masih banyak ya, ranjang tingkatnya. Di sini sih juga gitu. Nah, ini ranjang-ranjang yang seperti ini masih kuat, teman-teman, masih kokoh banget karena memang terbuat dari bahan yang keras ya, besi holo gitu. Dan ini sih sebenarnya bisa dibongkar pasang loh. Untuk menghemat ini sebenarnya bisa dibongkar, dirapikan, kemudian dipakai ulang, kan enak ya, daripada diterbengkalaikan yang seperti ini. Baiklah, kita keluar dari areal ini. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sana itu juga masih berjejer deretan-deretan yang lain gitu. Karena ini arealnya sangat luas ya, lokasi ini. Dan nggak tahu ya, meskipun di jam segini masuk ruangan ini aku udah mulai sedikit geriang-geriang. Padahal ini masih sore loh. Wah, ranjang-ranjangnya rek. Baiklah. Asrama satu dengan asrama yang lain memang sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Atau tidak ada perubahan yang berarti begitu bentuk bangunan, bentuk fisik bangunannya. Mungkin teman-teman kalau di bagian paling belakang sana ya, ketika saya drone tahu ya posisinya.
Oh, dan di sini ya. Di sana jauh, teman-teman. Itu di sana banyak bangunan yang masih terbengkalai juga ya sebenarnya. Aduh, dan untuk menuju ke sana sepertinya jauh sih. Kita coba memeriksa bangunan yang di situ saja, teman-teman, untuk melihat ya seperti apa. Entah ini berapa hektar ya areal yang masuk ke dalam lingkup bangunan ini. Aksesnya kayak gini ya. Oh, ini sepertinya memang sengaja dibuatkan jalan yang seperti ini, teman-teman. Dan di situ bangunannya udah rimbun banget ya, semak belukar yang berada di situ. Sangat disayangkan. Owe maneman loh ya, tenan. Bangunannya masih fresh loh, bos. Oh, di sini ya. Oh, lewat sini bisa ternyata, bos. Baiklah, kita coba terabas rimbunnya daunan ini, belukar ini. Aku mendukanya sih nggak jauh beda ya kondisinya di dalam. Waduh. Kursi ini jempalik. Jempalik rakan karuan pulai. Itu juga ya. Nah, kemudian seperti ini juga. Ada kaca ya di situ, kaca yang lepas dari frame-nya. Oh, dan ternyata memang kaca-kacanya dilepas ya. Nah, ternyata sebagian ranjang-ranjangnya di sini udah dirapikan seperti itu, teman-teman, diletakkan di satu gudang ya, yang seperti ini. Harusnya sih seperti ini gitu. Dan masuk ke ruangan ini, ya baunya nggak enak aja ya di sini. Tempat yang sudah beberapa tahun lalu terbengkalai ya wis. Seperti inilah keadaannya. Memang dari sumber informasi yang saya dapatkan dari masyarakat yang berada di sekitar sini, lokasi ini memang dulunya khusus ya untuk tempat penampungan sementara anak-anak yang mengalami permasalahan hukum untuk dibina di tempat ini gitu loh. Permasalahan hukumnya seperti apa ya, tadi ada yang menyebut ya, misalkan ada anak begitu yang nyuri HP atau nyuri apa di pondok pesantren, kemudian ketangkep, itu dibawanya ke sini. Seperti itu sih ceritanya. Aku sendiri juga nggak tahu.
Namun di sini sepertinya areal khusus ya, atau bangunan khusus, teman. Karena di sini nggak ada sekat ruangan tempat tidurnya ya. Itu ada tulisannya dapur. Nah, seperti itu. Dapurnya seperti apa? Waduh, dan dapur berandai, bos. Oh. Jadi di sini hanya terdapat kursi-kursi yang berjajar, teman-teman, dan sebenarnya kursi ini masih bagus gitu loh. Ini kita oglek-oglek ini ya, ini sik kuat, sik kokoh gitu loh. Kalau orang Jawa bilang masih bakoh lah, masih kengkeng. Ini juga ya. Ini tinggal di finishing, di pelitur dikit udah kinclong gitu loh. Baiklah sahabat, dan aku mau lewat nanti kira. Oh, di lewat sini bisa ya. Baiklah teman-teman, demikian tadi ya jalan-jalan kita untuk melihat-lihat bangunan-bangunan yang terbengkalai yang tersebar di beberapa wilayah ya, khususnya di Jawa Timur. Dan hari ini kebetulan saya berada di wilayah Kota Nganjuk untuk melihat kondisi bangunan ini terkini seperti apa setelah 2018 ya terakhir difungsikan atau dioperasionalkan. Baiklah sahabat, dan saya akan mohon pamit undur diri. Saya akan keluar ya dari lokasi ini. Kondisinya juga bisa dilihat dari video yang sudah saya tampilkan begitu. Maafkan kalau ada salah kata teman-teman. Akhir kata saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.